Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang pembatal-pembatal keislaman. Kali ini kita akan bahas tentang di antara pembatal keislaman adalah mengejek ajaran-ajaran Islam. Ya. Pembatal keislaman adalah mengejek ya, atau mencela, maki ajaran-ajaran Islam. Ini maksudnya ajaran-ajaran di sini umum ya. Ajaran di sini bersifat umum. Jadi intinya kapan dia tahu bahwa itu adalah ajaran Allah kemudian dia cela, maka ini semuanya merupakan kekufuran ya. Mencela Allah misalnya mencaci Allah. Allah Tuhan kok begini misalnya. Tuhan kok begitu. Ini namanya mencela Allah ya. Tuhan enggak becus misalnya. Ucapan-ucapan itu muncul dari sebagian orang ya. Mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ya seperti perkataan orang kafir disebut syahwani, orang pengikut hawa nafsu, dituduh badui misalnya, dituduh mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi oleh sebagian orang. Mencela malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mencela malaikat-malaikat ya. Seperti mengatakan seperti contoh ada seorang wanita ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di mana Rasulullah SAW bersabda idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat fabata ghadban la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Jika seorang lelaki mengajak istrinya untuk berhubungan kemudian istrinya tidak mau, maka wanita ini akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Ada sebagian wanita kemudian mencela mengatakan apa urusannya malaikat ikut campur urusan rumah tangga misalnya. Ini contoh Allah kabarkan malaikat begini dia mencela. Ini enggak boleh ya. Contoh mencela syariat seperti mencela ajarannya. Apa ini ajaran seperti ini? Ajaran misalnya mencela jilbab, mencela cadar misalnya ya. Mengejek cadar, mengejek jilbab, mengejek orang pergi ke masjid ya. Ini semua ajaran Islam. Dia tahu ajaran Islam tapi dia cela maka ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mencela pahalanya. Apa pahala apa ini? Mencela surga, apa surga? Cuma sungai sama pohon, sungai pohon. Ini surga untuk orang Arab Badui katanya. Ada orang ngejek seperti itu. Atau ajak neraka ya. Neraka diejek ya. Apa neraka? Intinya segala ejekan yang terkait dengan syariat Allah maka menyebabkan kekufuran ya. Kenapa merupakan kekufuran? Kenapa kufur? Ya, karena ejekan terhadap syariat Allah menunjukkan tidak ada iman. Kata Allah, laqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah turun dalam Al-Qur'an jika ada ayat-ayat Allah yang dikafirkan atau diingkari atau yustahza'u biha, ada ayat-ayat yang Allah yang diejek-ejek, fala taqudu ma'ahum, maka jangan kalian duduk bersama mereka. Ya. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara pembicaraan yang lain. Kalau kita di suatu majelis ada orang ejek ayat Allah, keluar. Kalau Anda bisa ingkari. Kalau Anda enggak bisa ingkari, jangan ikut tertawa, jangan duduk situ sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah. Kalau enggak keluar dari majelis tersebut. Kalau masih tetap duduk di situ kata Allah, innakum idzam mithluhum. Kalau kalian masih tetap duduk di situ, kalian seperti mereka. Ini menunjukkan bagaimana Allah murka dengan orang yang mengejek ayat-ayat Allah. Jangan duduk sama mereka. Apalagi ikut tertawa. Pergi dari situ. Ya. Kalau tidak, hukumnya sama seperti mereka. Lihatlah orang munafik yang mengejek para sahabat dalam perang Tabuk. Yang ngomong cuma satu orang. Tapi Allah menggunakan lafal jama'. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta uzur. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Karena yang lain meskipun tidak ngomong tapi setuju. Duduk di situ. Maka ini perkara yang sangat berbahaya. Seorang jangan bermain-main dengan masalah istihza dengan ayat-ayat Allah maupun Rasulnya maupun ajaran-ajaran Islam. Ya.